Selamat pagi anak didik kami kelas 9. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring kita. Topik kita adalah mengenai sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan dengan subtopik sistem perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan. Pada bab ini akan kita pelajari berbagai macam cara perkembangbiakan kelompok besar tumbuhan, yaitu spermatopita atau tumbuhan berbiji. Ya, dikelompokkan menjadi tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae, kemudian tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae. Bagian yang kedua adalah pteriodopita, yaitu tumbuhan paku. Kemudian nanti kita bahas mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan lumut. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan angiospermae. Ya, perkembangbiakan tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan angiospermae atau tumbuhan biji tertutup adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium. Tumbuhan angiospermae mengalami perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Ini dia contoh tumbuhan angiospermae. Ya, ada mangga, rambutan, kemudian ada kelapa, kemudian padi, dan jagung. Ya, bagian A, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan angiospermae. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan tersebut. Jadi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ini dapat menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi atau proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Keturunan yang dihasilkan dari perkembangbiakan vegetatif memiliki sifat atau karakter yang sama dengan sifat individu. Perkembangan vegetatif tadi kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama, rizoma, terjadi pada jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Kedua, stolon atau geragi, ini terjadi pada tanaman stroberi. Kemudian yang ketiga, umbi lapis, terjadi pada tanaman bawang merah. Kemudian umbi batang terjadi pada tanaman kentang dan ubi jalar. Kemudian kuncup adventif daun. Ini terjadi pada tanaman daun cocor bebek. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan, artinya dibantu oleh manusia. Yang pertama, cangkok. Yang kedua, merunduk. Nah, seperti ini dia metodenya. Yang ketiga, stek. Ya, seperti ini dia. Ya, bagian B, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan angiospermae. Yang pertama, dengan metode penyerbukan atau polinase. Penyerbukan atau polinase itu adalah proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Jadi proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik tentu saja dibantu oleh beberapa hal. Ya, ada 5. Yang pertama, anemogami, ini dibantu oleh angin. Ya, proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik dibantu oleh angin. Kemudian entomogami, ini dibantu oleh serangga. Ornitogami itu dibantu oleh burung. Chiropterogami dibantu oleh kelelawar. Kemudian anthropogami itu dibantu oleh manusia. Sementara berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4. Itu ada penyerbukan sendiri atau autogami, jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga itu sendiri. Kemudian penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu juga. Kemudian penyerbukan silang. Jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga tumbuhan lain dan tumbuhan yang masih sejenis atau hampir sama. Kemudian penyerbukan bastar
jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga pada tumbuhan lain dan berlainan jenis. Nah, kita lihat yang kedua, pembuahan atau fertilisasi. Serbuk sari memiliki inti vegetatif dan generatif seperti ini. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putik di sini atau stigma, maka serbuk sari nanti akan menyerap air dan berkecambah membentuk buluh serbuk sari. Di sini dia membentuk buluh serbuk sari. Kemudian buluh serbuk sari akan tumbuh dan bergerak menuju bakal buah. Di sini dia. Dan nanti akan terbentuk ini 2 inti sel sperma. Satu akan membuahi sel telur, kemudian satu lagi nanti akan membuahi inti kandung lembaga sekunder. Ya, jika sel sperma membuahi sel telur, maka nanti hasilnya adalah zigot. Jika sel sperma membuahi inti kandung atau lembaga sekunder, maka hasilnya adalah endosperma atau cadangan makanan. Kemudian yang ketiga, penyebaran biji. Kita lihat cara penyebaran biji dibantu oleh beberapa hal. Yang pertama, anemokori. Ini adalah penyebaran biji yang dibantu oleh angin. Kemudian hidrokori, ini dibantu oleh air. Kemudian geokori, ini dibantu oleh hewan. Ya, makanya geokori kita kelompokkan lagi menjadi entomokori. Ini entomokori dibantu oleh serangga. Kemudian chiroptekori, ini dibantu oleh kelelawar. Kemudian ornitokori, ini penyebaran bijinya dibantu dengan perantaraan burung. Kemudian mamokori, ini penyebaran bijinya dibantu oleh mamalia. Kemudian penyebaran biji jenis yang keempat adalah antropokori, ini adalah penyebaran biji dengan bantuan manusia. Kemudian yang keempat, perkecambahan. Perkecambahan adalah ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru. Kemudian kita lanjutkan dengan yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan gimnospermae. Ya, kita lihat dulu tumbuhan-tumbuhan atau contoh tumbuhan gimnospermae. Nah, ini dia tanaman melinjo, pinus, pohon ginkgo, dan pakis haji. Ini dia contoh tumbuhan gimnospermae. Nah, kita lihat alur perkembangbiakan gimnospermae ya, seperti pada bagian berikut. Tumbuhan gimnospermae memiliki alat perkembangbiakan generatif yang disebut dengan strobilus. Ini dia. Ada strobilus jantan dan strobilus betina. Ya. Kemudian pada strobilus jantan terdapat mikrosporangium, sementara pada strobilus betina terdapat megasporangium. Kemudian sel induknya ya, sel induk mikrospora, sel induk megaspora. Kemudian pada saat ini posisi yang di sini yang saya tunjuk ini nanti akan mengalami pembelahan meiosis. Ya. Strobilus jantan nanti akan menghasilkan mikrospora, strobilus betina akan menghasilkan megaspora. Kemudian mikrospora akan menghasilkan gametofit jantan, megaspora menghasilkan gametofit betina. Kemudian hasilnya untuk gametofit jantan hasilnya serbuk sari. Serbuk sari nanti akan berubah menjadi buluh serbuk sari. Kemudian hasilnya spermatozoid. Sementara gametofit betina langsung berubah menjadi sel telur atau menghasilkan sel telur. Kemudian ketika spermatozoid bertemu dengan sel telur hasilnya zigot. Dari zigot nanti hasilnya embrio ke biji. Kemudian muncullah tumbuhan gimnospermae. Kemudian alur ini berulang kembali. Ya. Dari atas kembali lagi alurnya berulang seperti ini. Itu yang dikatakan dengan alur perkembangbiakan gimnospermae. Nah, kita lihat perkembangbiakan tumbuhan paku dengan alur sebagai berikut.
Jadi diawali dengan adanya sporopit dewasa yang menghasilkan adanya sorus dan spora dalam sporangium. Ini dia. Boleh kita katakan diawali dari spora di sini, mengalami pembelahan meiosis, ya, hasilnya nanti protalium dalam gametofit, kemudian langsung ke archegonium dan ke antheridium. Jadi di antheridium nanti ada sel sperma, di archegonium ada sel telur, mengalami fertilisasi, kemudian hasilnya zigot, zigot menghasilkan sporopit muda, kemudian ke sporopit dewasa, begitu seterusnya alurnya. Ya, perkembangbiakan pada tumbuhan paku. Yang keempat, perkembangbiakan tumbuhan lumut dengan alur sebagai berikut. Perkembangbiakan tumbuhan lumut disebut dengan istilah metagenesis. Ya, metagenesis merupakan pertukaran generasi antara reproduksi seksual serta reproduksi aseksual. Jadi pengertian metagenesis ini bisa atau dapat juga kita katakan sebagai pergiliran cara perkembangbiakan tumbuhan atau makhluk hidup antara kawin dengan tidak kawin atau antara seksual dan aseksual. Jadi kalau kita lihat pada alur berikut, dari spora sampai protonema menjadi tumbuhan dewasa di sini, maka ini adalah tahapan aseksual. Kemudian dari sini ke seksual dia sana, terbentuk dia sel sperma dan sel telur, ya, terbentuk di archegonium dan di antheridium. Maka hasilnya ini, hasil fertilisasi ini dapat zigot, kemudian muncul sporopit muda, kemudian sporopit dewasa, kemudian sporopit dewasa menghasilkan kotak spora. Kembali lagi dari kotak spora muncul sampai menjadi protonema tumbuhan dewasa. Ya, proses aseksual. Jadi yang mulai dari sini dikatakan sampai sporopit dewasa di sini dikatakan dengan tahapan perkembangbiakan seksual. Ya, kita lanjutkan yang kelima, teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama adalah hidroponik. Hidroponik merupakan cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi atau mineral dalam air dan tanpa menggunakan tanah. Nah, seperti ini dia. Kemudian yang kedua adalah vertikultur. Vertikultur merupakan metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat atau vertikal dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Ya, dibuat dia berjenjang ke atas, ya. Kemudian yang ketiga adalah kultur jaringan tumbuhan. Kultur jaringan adalah suatu metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel atau sekelompok sel, dapat juga jaringan atau organ. Ya, bagian tanaman yang telah diambil nanti akan ditumbuhkan dalam kondisi steril dengan medium yang mengandung nutrisi dan zat pengatur tumbuh atau hormon. Jadi bagian tanaman akan dapat memperbanyak diri dan berkembang menjadi tanaman yang memiliki organ lengkap, yaitu akar, batang, dan daun. Kira-kira seperti ini dia cara perkembangbiakan dengan kultur jaringan tumbuhan. Ya, demikian materi kita untuk hari ini. Untuk latihannya, buka buku paket IPA yang sudah dibagikan halaman 112 sampai 114, soal pilihan ganda nomor 1 sampai dengan nomor 10. Terlebih dahulu anak-anak kami buat ringkasannya, kemudian dikerjakan soal latihan, dan nanti ibu tunggu tugasmu dari Google Classroom kita bagian tugas, ya. Terima kasih untuk perhatiannya, dan juga ibu ucapkan terima kasih untuk anak-anak kami yang sudah mengirimkan tugas di minggu-minggu sebelumnya. Tetaplah semangat walaupun pembelajaran kita masih melalui pembelajaran daring. Terima kasih.